Baik, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Bandung. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kehadiran beliau. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Bandung untuk berkenan hadir bersama-sama di sini menyempatkan waktu di sela-sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, beserta jajaran, Bapak Direktur PDAM, Pak Sony, berikut seluruh staf dan karyawan, Bapak-Bapak dari SKPD, Bapak Kepala Dinas, kemudian juga dari unsur kewilayahan. Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran dan juga mungkin doa restu dari Bapak-Bapak sekalian. Ya, pada hari ini izinkanlah saya sebagai wakil dari Aditya Dharma Putra Persada bersama dengan mitra kami dari Wika Group, dalam hal ini khususnya Wika Realty dan Wika Beton, dan semoga dalam waktu kurang dari 6 bulan bisa terwujud seperti yang terlihat di gambar ini. Taman air ini tentunya merupakan bagian dari keseluruhan proyek kami yang bernama Tirtawaning Discovery Park, yang lokasinya nanti ada di utara di sisi Jalan Gelap Nyawang, di mana nanti ada parkir otomatis berupa puzzle parking yang bisa memuat sekitar 500 slot kendaraan, kemudian juga bisa menampung sekitar 1000 buah motor, berikut puzzle parking juga otomatis motor. Tentunya juga ada sarana lain yaitu berupa cable car di samping, mulai dari Ciung Wanara sepanjang jalan Gelap Nyawang di median jalan terus membentang sampai ke Ciamplas, ke Skywalk ya, atau teras Ciamplas yang baru saja diresmikan Pak Wali Kota. Ya, dalam kesempatan ini ya kami mengharapkan tentunya proyek ini bisa menjadi bagian dari program penataan ulang wilayah Bandung Utara, yaitu Bandung Eco District. Dan tentunya tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan semua pihak atas terwujudnya proyek ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sanjaya Susilo. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, Pak Ridwan Kamil, teman-teman direksi yang saya cintai, seluruh karyawan, Dewan Pengawas, dan seluruh SKPD tamu undangan, termasuk wilayah yang saya hormati. Kita diberikan kemudahan dan kelancaran tahun 2016. Alhamdulillah saya sudah menandatangani kontrak bekerjasama dengan PT Aditya terkait dengan pengelolaan atau kerjasama lahan yang belum optimal untuk gedung parkir dan Tirtawaning Park. Berikut juga mungkin ada beberapa yang belum terekspos dan belum tersampaikan kepada Pak Wali yang terhormat. Sebetulnya kita juga sudah di tahun 2016 sudah mengoptimalkan beberapa aset yang memang dianggap masih kurang optimal. Ada satu di daerah Setrasari, walaupun kecil tetapi menjadi bernilai. Kemudian juga sebagian di sebelah utara gedung kita juga kita optimalkan untuk food court, dan itu juga insya Allah akan menambah pundi-pundi pendapatan PDAM. Dan juga termasuk rumah dinas saya juga disewakan, alhamdulillah duitnya 1 miliar lebih Pak. Jadi insya Allah sekarang juga itu untuk buat bangun masjid Pak. Sekarang lagi proses lelang dengan ULP, insya Allah bulan April nanti sudah ada pemenang. Kami mohon juga secara dengan hormat Pak Wali bisa ikut atau bisa meresmikan groundbreakingnya. Di tahun 2017 ini alhamdulillah Pak Wali 2016 kita lewati dengan baik, walaupun sebelum audit dari KAP resmi kami sampaikan bahwa perjalanan perusahaan kita ini terus menanjak bagus. Laba kita insya Allah di atas 40 miliar Pak tahun ini. Yang tahun kemarin mungkin masih di bawah kurang dari 10 miliar.
Dan juga di tahun 2017 ini juga kita alhamdulillah mendapat banyak bantuan termasuk penyertaan modal dari Bapak dari pemerintah Kota Bandung. Tahun 2017 program-program kita ini diantaranya adalah kita akan membuat sambungan 7.000 sambungan Pak, yang merupakan bantuan dari Kementerian PUPR. Ini hasil lobby-lobby kita. Kemudian juga kita akan menambah sambungan di daerah selatan sebanyak 16.000 sampai 20.000 sambungan. Itu juga untuk sebagai kerjasama kita dengan Tirtagi Maripah yang akan kita beli sebagai air curah 200 liter per detik. Dan insya Allah juga kami mohon restunya Pak, kita akan membangun beberapa IPA kecil Pak di samping-samping sungai yang ada di Kota Bandung, seperti di Cidurian, Cinambo, Citepus. Sungai kita akan jadikan tempat edukasi buat masyarakat. Bagaimana IPA yang kita bangun itu airnya akan kita suplaikan ke wilayah setempat untuk memperbaiki kondisi atau juga untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Itu barangkali beberapa Pak Wali yang perlu disampaikan. Alhamdulillah tahun 2017 insya Allah kita akan disibukkan banyak hal Pak, karena rencananya juga satu hal lagi kita akan membangun instalasi pengolahan air kapasitas 700 liter per detik di Pangalengan Pak. Nah insya Allah kami juga mohon doa dan perlindungan tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari pimpinan, sehingga seluruh pekerjaan proyek ini dapat berlangsung aman, nyaman, dan hasilnya baik. Amin. Itu saja Pak Wali yang perlu disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Soni Salimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Direktur Utama PDAM Pak Soni Salimi dan jajaran direksi, para pengurus dan staf karyawan PDAM Petawening yang saya banggakan, juga Pak Sanjaya dari PT Aditya selaku mitra PDAM yang terpilih berdasarkan proses yang baik dan legal ya. Hari ini dan juga para wartawan yang dadah-dadah dari sebelah kanan saya juga selamat datang, terima kasih sudah setia meliput. Jadi 3 tahun saya jadi wali kota ya, jadi sekarang ini kan bulan Maret ya, 3,5 tahun alhamdulillah, 3,5 tahun saya berkesimpulan ya, saya berkesimpulan bahwa Bandung ini punya banyak aset yang nganggur, kira-kira begitulah. Puluhan tahun tidak jadi apa-apa, hanya jadi ilalang, hanya jadi ruang-ruang diisi oleh makhluk malam dan sebagainya gitu ya. Terus kan ada syariatnya bahwa mubazir itu temannya setan itu. Karena banyak mubazir maka banyak setan, meren gitu ya. Nah, semangat inilah yang saya akhirnya menyimpulkan tidak boleh ada aset yang nganggur. Mau BUMD apapun juga, mau pasar, mau PDAM, mau PD kebersihan, ya, apapun, tidak boleh ada aset yang menganggur. Nah dulu alasannya Pak ini bukan tupoksi utama kan, seperti PDAM juga tupoksinya ya melayani pelayanan distribusi air dan pengelolaan air limbah kepada masyarakat. Tapi di sisi lain secara ekonomi kota punya aset yang menjadi nol atau menjadi income. Nah, gagasan di nasional itulah saya bawa waktu jadi wali kota. Ternyata dari semua BUMD, aset paling banyak itu adalah PDAM. Apa yang terjadi kalau asetnya dibiarkan tidak manfaat? Satu. Diokupasi, diserobot. Seperti sekarang ada gugatan-gugatan hukum yang paling besar di daerah Maribaya, betul? Yang alhamdulillah kita menang kan, yang sedang persiapan eksekusi itu. Lama-lama diokupasi oleh PKL, lama-lama jumlahnya diperbanyak, lama-lama dipagerin, lama-lama dikasih rumah bilik, lama-lama rumah tembok, lama-lama 2 lantai, terus sampai akhirnya mengaku sudah lama, sudah ini bayar itu, rame, nah itu. Nah jadi semangatnya, prinsipnya, khusus untuk PDAM pemilik aset yang banyak, tolonglah dengan sebuah cara yang baik aktivasi aset-aset. Kalau perlu
ya, Pak Dirut ya, kalau baru bikin unit kerja baru khusus aset, ya daripada Pak itu bagian mana kan meren riwehnya. Nah, jadi udah aja bikin jabatan baru, unit kerja baru ya, Dewan Pengawas tolong di karena ya listriknya mati, mau gimana lagi. Jadi kalau perlu dibuat unit kerjanya ya. Agar Pak Dirut lagi saya juga tahu ini nanti, karena kalau berhasil cepat sekali akselerasinya udah. Oke. Jadi saya titip mati lagi. Nah, jadi satu gagasan yaitu menambah pendapatan dari perusahaan ya, dengan bisnis primer, bisnis sekunder. Nah, ini bisnis sekunder. Ya. Selama ini tidak pernah dipikirkan karena tidak pernah digagas. Sekarang di zaman saya gagas harus ada bisnis sekunder. Seperti air kemasan itu bisnis sekunder, mengelola aset. Gitu. Karena ini ternyata lumayan dan jumlahnya banyak, makanya harus ada unit kerja secepatnya. Jadi apakah tadi sesederhana disewakan dapat 1 miliar untuk pemasukan jadi masjid jadi apa, atau tadi lahan-lahan cuman secuil kan jadi belakang tuh itu ya food court kan begitu, atau yang lahan ini menjadi gedung parkir yang akhirnya nanti menambahi income yang luar biasa. Ini kan ada beda level ya kok ya, jadi kalau bisa pastikan tidak terlihat levelnya terlalu keras gitu ya, dibikin terasiring atau apa. Nah itu kira-kira ini gambar-gambar tadi saya lihat di layar sudah diperlihatkan ya. Saya mendapati dan ini sudah menjadi rumus saya, semua manusia senang air. Kenapa? Karena kita dulu hidup di air ya, di kandungan ibu kan isinya air. Jadi kalau ketemu air tuh inginnya kembali ke masa janin gitu, bukan masa bayi lagi ya. Makanya waktu kecil ayah jolang seolah-olah jadi kolam renang ya, nyemplung ke jolang kan begitu. Kadang-kadang pernah saya jahil dulu waktu Mas Antren masuk ke bak pura-pura berendam. Ke sungai juga begitu, kolam juga begitu. Maka waktu ketemu rumusnya, akhirnya setiap taman sekarang wajib ada kolam. Tapi kolamnya cetek, bukan kolam berenang. Ya, kalau kolam berenang bahaya nanti orang tuanya ikut ngegujubar dan ya tidak menyenangkan melihatnya ya. Jadi anak-anaknya saja bermain-main orang tuanya. Nah makanya titip di sini kalau saya lihat harus ada zona meja ya. Nggak orang bisa baca orang tuanya atau belajar atau apa, sama sedikit perpustakaan kecil Pasan Jaya ya. Jadi orang bisa pinjam buku, ngasuh anaknya dan lain sebagainya. Nah itu tambahan aja, jadi ada zona duduk, zona bangku, dan zona yang namanya perpustakaan kecil. Kota ini harus terus dimanusiawikan, itu semangat ke semua orang ya. Jadi the slogan of Bandung is livable and lovable, kira-kira begitu ya. Livable is about functionality, lovable is about your emotional connection to the place. Jadi trotoar banyak bangku, banyak tempat-tempat nongkrong, sehingga saya lihat banyak nenek-nenek, kakek-kakek sekarang keluar rumah lagi menikmati kota. Itu pemandangan yang tahun-tahun sebelumnya tidak terlihat. Kenapa? Supaya kota ini tadi livable, lovable. Livable itu keberfungsian, lovable itu merasa betah ya. Berfungsi dengan betah beda Pak ya, ada berfungsi nyari duitnya tapi nggak betah karena cintanya tidak dihadirkan. Nah ini tuh bagian dari lovable tadi. Betah di Bandung mah ayeuna mah karena piknik gratis, mau jalan-jalan enakeun, jalan kaki itu ya. Jadi dunia betah ini tidak mudah di tengah stresnya dunia kota. Faktor betah ini atau lovable ini sedang kita wujudkan. Nah,
mudah-mudahan anak-anak kita lebih someah dari kita karena lebih banyak berinteraksi, lebih santun, lebih pintar, lebih cerdas, lebih empati dan lain sebagainya. Ciri masyarakat yang santun, ciri masyarakat yang baik adalah rajin-rajin silaturahmi, gitu ya, rajin-rajin silaturahmi. Ini kata kiai ya kemarin di Masjid Agung, bahasa Arabnya silaturahim, tapi bahasa Indonesia tetap boleh silaturahmi kata-katanya, jadi nggak usah diganti. Karena silaturahmi sudah menjadi kata, bukan bahasa Arab yang diucapkan oleh orang Indonesia. Di kamusnya silaturahmi, jadi kembali lagi ke silaturahmi bahasanya. Jadi dengan memperbanyak silaturahmi, kebahagiaan meningkat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ada di sini juga tamu-tamu ya dari Belanda. Thank you for coming. Ya. Basically, we would like to have our PDAM asset to be activated, ya. Instead of idle, we can create economy, create income by activating the asset that used to be no activity. Saya kira itu poinnya. Terima kasih hatur nuhun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan pemotongan tumpeng. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ke Pak Sony ke Pak Sanjaya gitu. Baik, seluruh tamu undangan juga dapat menyaksikan dan bahkan mendampingi Ketua Dewan Pengawas juga hadir di sini dan juga tentunya dengan Bapak Sanjaya Susilo. Baik, kita saksikan bersama Bapak Wali Kota Bandung melakukan pemotongan tumpeng sebagai tanda dimulainya groundbreaking Taman Air Tirta Waning Kota Bandung. Baik, Filosofinya benar ya. Filosofinya benar. langsung diserahkan kembali kepada Bapak Sanjaya. Dan dengan didampingi tentunya oleh Bapak Dirut PDAM, Dirut Audit dan Ampun Pesada dan juga Ketua Dewan Pengawas Bapak Dirut dengan mengucapkan Helmnya Pak Sanjaya nggak ada? mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung bersama 3, 2, 1. Iya, alhamdulillah Bapak Wali Kota Bandung telah meletakkan batu pertama dan dengan membubuhinya dengan semangat. Silakan dilakukan juga oleh Bapak Dirut PDAM untuk meletakkan batu pertama. Dan selanjutnya oleh Bapak Sanjaya, silakan. Alhamdulillah, dan semoga pembangunan Taman Air Tirta Waning dapat berjalan dengan sukses dan juga lancar, dan seluruh proyek-proyek yang ada diberikan kelancaran dan kesuksesan demi Bandung juara. Selanjutnya Ketua Dewan Pengawas Bapak Kodrat Wibowo akan melakukan juga peletakan batu pertama. Baik, selanjutnya mohon perkenan Bapak Wali Kota Bandung untuk selanjutnya melakukan penanaman pohon. Setelah kita sekarang melihat Bapak Camat untuk juga melakukan batu pertama, membubuhkan tumpukan langsung saja ya. Baik, ini mohon perkenan Bapak Wali Kota Bandung didampingi oleh Dirut PDAM tentunya, oleh Dirut PT Aditya, juga oleh Bapak Camat. Ada Pak sini Pak, dari sebelah sana Pak Sony. Sebelah sana Pak, sebelah sana Pak. Mendampingi Bapak Wali Kota Bandung. Pak Sony sebelah sana Pak, sebelah sana. Ambil senongkongan Pak, nah gitu Pak. Dan alhamdulillah
kita dapat bersama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari sejarah dimulainya pembangunan Taman Air Tirtawan Kota Bandung. Dan kita doakan bersama semoga segala harapan, segala program, segala impian dapat terwujud. Ya, hati-hati. Dan juga dapat berjalan Pak, punten Pak, tolong Pak. dengan tentunya doa dari semua pihak. Ya, kami persilakan untuk dapat mengabadikan kita bersama-sama menjadi sebuah bagian dari sejarah. Pak, Sanjaya pinggir lagi Pak. Pak, pinggir lagi Pak, Sanjaya. Mudah-mudahan 6 bulan ke depan kita akan melihat dan merasakan manfaat dari pembangunan Taman Air Tirtawening yang telah kita saksikan bersama pada saat ini. Baik, dengan demikian setelah melakukan pemotongan tumpeng, peletakan batu pertama dan juga penanaman pohon, kami mohonkan untuk dapat berfoto bersama. Tentunya kami persilakan kepada seluruh foto untuk dapat mengabadikan momen yang bersejarah ini tentunya. Baik, luar biasa. Alhamdulillah cuaca pun mendukung kegiatan kita pada pagi hari ini, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga Bapak Wali Kota Bandung berkenan hadir. Ya, ini adalah rencana pengembangan kawasan nama judul besarnya itu apa? Tirtawening Discovery Park. Oh, Tirtawening Discovery Park terdiri dari gedung parkir, Mobil dan motor, stasiun. ya, gedung parkir, mobil 500 slot, kalau motor 1000, kemudian ada Discovery World-nya, destinasi wisata ilmu pengetahuan dan digital, dan tentunya ada taman gitu ya. Jadi ini kita melakukan groundbreaking untuk kawasan itu di tahap 1. Tahap satunya kita mulai dari ruang terbukanya, ruang publik, sambil nanti berlanjut ke gedungnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalau taman 6 bulan selesai, kalau gedung tahun depan sudah bisa digunakan, sambil kita juga mempercepat proses lelang yang sebenarnya sudah dilakukan lelang kabel kar itu. Cuman investornya yang kemarin mundur ya, jadi sekarang kita akan ulang lagi diketeng-keteng lelangnya. Dulu kemarin mundur itu karena di lelangnya terlalu panjang, sekarang diketeng-keteng, mudah-mudahan bisa hadir. Jadi tahun depan kabel kar tahap 1, gedung parkir dan Taman Tirtawening Park ini bisa selesai. Filosofinya adalah lahan-lahan BUMD ini nggak boleh ada yang nganggur. Ya, kalau nganggur dia sebenarnya membazirkan sebuah potensi pendapatan yang selama ini tidak pernah dipikirkan. Oleh itu saya gagas agar aset-aset BUMD ini diaktifasi, bisa disewakan, bisa dikerjasamakan, ya, dan lain sebagainya. Kalau tidak, kasusnya seperti di Maribaya, ada tanahnya PDAM yang digugat karena diaku gitu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Panjang urusannya ke pengadilan, walaupun akhirnya kita menang juga kan. Nah, supaya tidak terulang, semua lahannya tanpa mengurangi bisnis utamanya, yaitu pelayanan terhadap masyarakat urusan air bersih, air minum, dan juga air limbah. Ini makanya saya bilang tolong bikin unit kerja yang bisa mengelola urusan perasetan. Pak, kalau untuk nilai proyek berapa? Nilai proyek berapa, Pak? Total? Saya nggak apa. 500 Pak. 100 miliar? Hampir 500 miliar. Oh, 500 miliar. Untuk semua gedungnya, infrastrukturnya. Ya, ketiga ya yang dilakukan. Ya, udah kerjasama kan hasil lelang yang dimenangkan oleh PT Aditya. Pak, kalau rencana untuk melengkapi taman dengan kolam itu semua Pak nanti Pak? Semua tematik Itu mah standar aja, ternyata anak-anak dan kita semua senang air kan. Jadi kesimpulannya ya udah, eksperimen taman sejarah itu sangat berhasil. Maka di setiap taman di Bandung akan kita hadirkan kolam dangkal ya untuk anak-anak. Supaya kalau dangkal orang tuanya kan nggak ikut. Gratis ya? Gratis kalau ke tamannya? Gratis. Nanti semua naik taman tematik gitu ya? Rencana Itu kayak fasilitas. Nanti ada perpustakaan, ada toilet, dan ada kolam dangkal. Pak, tadi untuk aset yang nganggur ada berapa gitu Pak angka pas kalau masih dalam? PDAM ini lebih dari 50-an ya,
aset-aset lebih dari 100 aset-asetnya yang tidak belum digunakan dan belum dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu bayangkan satu aset aja bisa membawa perubahan yang luar biasa ya, apalagi kali 100 kan, sehingga pendapatannya bisa bagus, supaya ujung-ujungnya jangan banyak subsidi lagi dari pemerintah ya, kalau pintar berbisnisnya gitu. Betul? Nah, ini salah satunya.